Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Marito Margareta Nahampun dengan NPM 2212011126. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang mata kuliah Etika Profesi Hukum yang berjudul Peran Etika Profesi dalam Menjaga Integritas dan Tanggung Jawab Sosial. Etika profesi sebagai seperangkat prinsip moral dan nilai yang sudah menjadi pedoman bagi para profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya etika profesi yang konsisten, tidak hanya menjaga integritas pribadi, tetapi juga memperkuat reputasi profesi secara keseluruhan. Jadi, dalam konteks ini, integritas dan tanggung jawab sosial menjadi dua pilar utama yang harus dijaga oleh setiap profesional. Dan integritas ini mencerminkan konsistensi yang ketugasan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, sementara tanggung jawab sosial mengacu pada kewajiban untuk mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan umum dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam makalah saya kali ini, yang pertama, apa yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh profesional dalam menerapkan etika profesi? Yang kedua, bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika profesi dapat mempengaruhi perilaku profesional dalam menjaga kepercayaan publik dan memenuhi tanggung jawab sosial? Dengan adanya makalah yang saya buat, adapun tujuan dari makalah ini, yang pertama adalah untuk mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi oleh profesional dalam menerapkan etika profesi, dan untuk apa kita mengetahui bagaimana penerapan prinsip etika profesi dalam mempengaruhi profesional dalam menjaga kepercayaan publik serta memenuhi tanggung jawab sosial. Menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tantangan yang dihadapi oleh profesional dalam menerapkan etika profesi. Kita tahu bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, hingga dalam pergaulan hidup sehari-hari, diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia berinteraksi. Jadi dalam sistem pengaturan pergaulan tersebut mencakup berbagai aspek seperti saling menghormati, sopan santun, tata krama, protokol, dan lain-lain. Adanya beberapa tantangan implementasi etika profesi dalam konflik kepentingan yang dimana profesional terjebak dalam situasi konflik kepentingan baik secara pribadi maupun institusional. Pada saat ini, masyarakat hendak meminta pertolongan untuk menggunakan jasanya dapat dijalankan dengan sangat kompeten dan berkualitas. Adapun tantangan utama yang dihadapi profesional dalam menerapkan etika profesi, adanya konflik kepentingan. Dijelaskan bahwa profesional seringkali menghadapi situasi di mana kepentingan klien atau atasan bertentangan dengan prinsip etika. Mengambil contoh, seorang akuntan mungkin diminta untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak akurat untuk keuntungan tertentu, atau seseorang pengacara mungkin menghadapi tekanan untuk mempertahankan kliennya yang bersalah. Yang kedua, adanya tekanan eksternal yang dimana tekanan ini berasal dari manajemen atau klien untuk melanggar etika seperti contoh sebelumnya dan dapat membuat profesional kesulitan untuk bertindak sesuai dengan kode etik profesi mereka. Yang ketiga, kurangnya pemahaman etika digital karena sekarang dengan banyaknya profesional belum mengetahui bagaimana implikasi etika dari penggunaan teknologi dan media sosial yang dapat menyebabkan pelanggaran privasi, penyebaran informasi palsu, atau penyalahgunaan data pribadi. Dan yang terakhir adalah adanya peraturan yang kompleks dan seringkali diubah dan dapat membuat profesional kesulitan untuk memahami dan menerapkan standar etika yang relevan. Jadi, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita, yang dijelaskan bagaimana orang mencari, menggunakan, dan berbagi informasi. Di zaman digital seperti sekarang, data sangat berharga bagi individu, organisasi, dan pemerintah. Contoh lainnya seperti adanya benturan antara kepentingan bisnis dan perlindungan privasi dalam bisnis yang fokus pada data yang seringkali digunakan untuk analisis dan iklan dilindungi oleh penyedia layanan. Adapun penggunaan teknologi baru seperti pengenalan wajah dan pelacakan lokasi juga telah memunculkan perdebatan etis karena dapat membahayakan privasi yang berlebihan, dan profesional dalam bidang teknologi informasi harus memikirkan bagaimana teknologi ini yang mereka kembangkan dapat mempengaruhi masyarakat, termasuk resiko terhadap privasi dan keamanan.
Menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika profesi dapat mempengaruhi profesional dalam menjaga kepercayaan publik dan memenuhi tanggung jawab sosial. Seperti kita tahu, etika itu adalah sesuatu bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika ini mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Penerapan etika profesi yang termasuk dalam bidang dari etika sosial berkaitan dengan bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerapan etika profesi, diharapkan kaum profesional bisa bekerja dengan sebaik mungkin serta dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dijalankan dari segi tuntutan pekerjaannya. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia, dan etika juga memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Maka dari itu, etika ini membantu manusia dalam mengambil sikap untuk bertindak secara cepat dalam menjalani hidup ini. Adanya prinsip-prinsip etika profesi seperti adanya tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, keadilan yang menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, dan otonomi yang menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Adapun beberapa cara penerapan prinsip etika profesi dalam mempengaruhi perilaku profesional, yaitu meningkatkan kepercayaan publik dengan memberikan kerangka kerja yang jelas dan konsisten untuk perilaku profesional. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan untuk memberikan layanan yang terbaik, menjaga standar kualitas. Dan yang terakhir, dengan menjaga integritas dan kredibilitas adalah salah satu tujuan dari adanya etika profesi. Jadi, adapun kesimpulannya ya bahwa secara keseluruhan sudah dijelaskan dengan adanya beberapa tantangan implementasi etika profesi di dalam konflik kepentingan yang dimana profesional terjebak dalam situasi konflik kepentingan, baik secara pribadi maupun institusional, bahwa pada saat ini masyarakat hendak meminta pertolongan untuk menggunakan jasanya dapat dijalankan dengan sangat kompeten dan berkualitas. Adapun tantangan yang tadi saya jelaskan yaitu seperti di mana kepentingan klien atau atasan bertentangan dengan prinsip etika. Seperti yang kita ambil contoh tadi, teknologi informasi menimbulkan banyak tantangan terutama terkait etika, khususnya dalam privasi dan keamanan data. Selanjutnya juga dalam penerapan etika profesi yang termasuk dalam bagian dari etika sosial berkaitan dengan bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerapan etika profesi diharapkan kaum profesional bisa bekerja dengan sebaik mungkin serta dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dijalankan dari segi tuntutan pekerjaannya. Dan pada saat ini juga etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan memberikan manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Maka etika itu mampu membuat manusia dalam mengambil sikap untuk bertindak secara tepat dan mampu menjalani hidup ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai makalah saya tentang mata kuliah etika profesi hukum. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.